Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Kabar heboh dan menggemparkan di media sosial, Arab Saudi sudah mengizinkan Indonesia untuk masuk ke negaranya. Seperti apa fakta infonya? Simak video ini sampai tuntas. Jika Anda baru menemukan channel ini, tolong bantu tekan tombol subscribe warna merah dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya mendapat update informasi terbaru lainnya. Kementerian Agama menyoroti sejumlah kebijakan Arab Saudi mengenai pembukaan umroh mulai tanggal 9 Agustus 2021 yang disebut Asosiasi Umroh dan Haji sebagai kurang masuk akal. Sejauh ini, Indonesia menjadi salah satu negara berstatus ditangguhkan untuk melakukan perjalanan langsung ke Arab Saudi di tengah angka kasus COVID-19 dan kematian yang masih tinggi di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji memperkirakan kebijakan Arab Saudi akan berakibat biaya umroh 2 kali lipat, dan ini sangat tergantung dari hasil lobi pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi menerima permintaan umroh bagi seluruh dunia mulai Senin tanggal 9 Agustus 2021. Pemerintah mengatakan akan meningkatkan kapasitas umroh hingga 2 juta per bulan dari sebelumnya yang hanya 60.000 kunjungan per bulan. Dalam keterangan lain yang diterima Kementerian Agama, ketentuan calon jemaah umroh 9 negara yaitu India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Libanon, dan termasuk Indonesia harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi. Selain itu, Arab Saudi hanya menerima jamaah yang sudah mendapatkan vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Bagi jamaah yang sudah memperoleh vaksin dari China, diwajibkan mendapatkan suntikan booster 1 dosis setidaknya dari salah satu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson. Vaksin Sinovac yang paling dominan yang dipakai masyarakat Indonesia saat sekarang tidak diakui masuk ke Arab Saudi. Berdasarkan kebijakan umroh itu, pihak Kementerian Agama mendatangi Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, seperti dilaporkan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Nur Arifin. Kami bisa bertemu dengan Pak Kedubes menyampaikan hal ini bahwa kondisi kita masih terkena suspend, maka mohon agar bisa diakhiri suspend tersebut, kata Arifin kepada BBC News Indonesia beberapa hari yang lalu. Indonesia masuk dalam daftar negara yang berstatus suspend atau penangguhan dari pemerintah Arab Saudi sejak Februari 2021 lalu. Dengan demikian, Arab Saudi menutup penerbangan langsung dari Indonesia ke negaranya. Menurut Nur Arifin, respon dari pihak Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, status penangguhan itu sangat berkaitan dengan kondisi perkembangan COVID-19 di Indonesia. Lalu mengenai syarat vaksin, kami menyampaikan juga bahwa saat ini WHO saja sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac dan Sinopharm yang dipakai di Indonesia sudah diakui oleh WHO. Kalau diakui oleh WHO, tentunya pemerintah Arab Saudi juga akan mengakui, lanjut Nur Arifin. Untuk itu, tim Kemenak mendorong pihak Arab Saudi mengakui vaksin asal China dengan melanjutkan disiarkan dalam berita resmi supaya dipedomani bersama. Terkait dengan waktu karantina hingga 14 hari, disebut Nur Arifin sebagai sesuatu yang kurang masuk akal. Umrohnya saja 1 minggu, tapi karantinanya 14 hari. Nanti sampai di sana karantina lagi. Nanti sepulang ke Indonesia dikarantina lagi 8 hari. Jadi lebih banyak dikarantinanya daripada ibadah umrohnya, jelas Nur Arifin. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus besok, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dijadwalkan menemui pemerintah Arab Saudi untuk melakukan lobi lanjutan. Kementerian Agama melaporkan total jamaah umroh Indonesia yang tertunda keberangkatannya per tanggal 28 Februari 2020 kemarin tercatat
59.757 orang. Sementara itu, jumlah calon jemaah yang sudah membayar uang muka sebanyak 41.516 orang, dan jamaah yang telah mengantongi tiket dan visa sebanyak 8.752 orang. Mudah-mudahan hasil lobi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Agama akan membuahkan hasil. Kalau merujuk kepada negara Malaysia, yang angka COVID-nya saja masih tinggi sampai dengan belakangan hari ini sudah diizinkan masuk ke negara Saudi, masa Indonesia sampai dengan saat sekarang belum diizinkan? Demikian informasi dikutip dari berbagai media massa. Oke teman-teman, sampai di sini informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil lobi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Agama tanggal 23 Agustus besok membuahkan hasil yang terbaik dan Indonesia segera diizinkan masuk ke negara Saudi Arabia. Supaya Anda tidak ketinggalan informasi hasil lobi tanggal 23 Agustus besok, tekan tombol subscribe warna merah dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!